Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi saya itu mau cerita ya. Ini agak aneh, tapi agak aneh ya. Dan saya pun merasakan seperti itu. Karena pada kenyataannya itu sampai orang-orang itu selalu tertuju perhatiannya itu sama aktivitas yang saya lakukan. Jadi sampai di tempat kerja saya itu kayak gini. Saya itu kerja di sini dan saya itu ngomong sama bos saya seperti ini. Jadi saya itu di sini bukan semata-mata saya cari uang. Jadi sampai saya bilang sama bos saya, bos mau gaji saya ataupun enggak ngasih gaji saya itu terserah bos. Jadi selama ini yang saya gaji itu nyambung, teman-teman. Nyambung itu seperti ini. Jadi saya itu berusaha menerapkan yang namanya lillahi ta'ala itu seperti apa. Dan ternyata ketika seseorang berusaha menerapkan dalam kehidupan lillahi ta'ala itu awal-awalnya emang berat, tapi lama-kelamaan jika seseorang itu di dalam kolbunya, di dalam hatinya, dia selalu mengingat Allah sang penciptanya, maka orang tersebut akan dikuatkan seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya, ketika seseorang itu ditampakkan sesuatu yang gak baik di hadapannya, contohnya seperti ini. Saya berani insya Allah ngomong sama bos saya, terserah bos mau selama saya di sini mau gaji saya, mau ngasih gaji saya, mau entah mau ngasih berapa atau nggak ngasih sama sekali pun, insya Allah saya nggak marah. Saya bilang kayak gitu sama bos. Dan andaikan nih teman-teman, kita tuh cara mengukur diri itu seperti itu. Apakah diri ini kadang kan kau munafik orangnya, kadang ada kepikiran kayak gitu kan. Manusia itu kadang berpikir seperti itu, sehingga selalu berpikiran yang negatif-negatif terhadap sesama manusia. Jadi gini teman-teman, saya itu andaikan nih misalnya, karena saya sendiri yang ngucapin, jadi ucapan yang keluar dari mulut itu memang harus kita pertanggungjawabkan. Contohnya di sini saya termasuk orang yang masih baru bekerja di sini, dan yang nyatet semua pemasukan saya yang nyatat, yang handle bagian keuangan saya yang handle. Jadi kalaupun ada yang kurang nih misalnya, karena bos saya kan suka marah-marah teman-teman, jadi saya ngucapin seperti ini bukan berarti supaya saya ngejelekin bos saya, enggak seperti itu. Jadi karakter bos saya itu memang seperti itu. Jadi masalah sepele aja marah kayak gitu. Kadang saya sering bilang juga sama bos saya itu, bos harus bisa nimbangi diri. Saya bilang kalau masalah sepele kalau bisa jangan marah lah. Kalau mau marah, contohnya masalah kayak fatal, karyawan ngelakuin kesalahan yang fatal, nggak apa-apa bos marah. Terus saya bilang seperti ini, karena saking sayanya nggak mau lihat bos saya marah, saya bilang kayak gini, bos kalau bisa 40 hari bos tahan supaya nggak marah, insya Allah usaha bos akan lancar. Saya bilang seperti itu, dan bos saya udah berusaha menahan diri supaya nggak marah, meskipun setiap hari susah dilawannya.
Terus kadang di sini kan kadang kehilangan entah uang 5.000, 10.000 atau 80.000 pernah. Sampai saya bilang sama bos saya, bos, andaikan nih pemasukan hari ini sekian, insya Allah saya akan gantikan supaya bos nggak marah. Dan itu saya lakukan seperti itu, saya merasa nggak berat di hati. Itu insya Allah nggak berat. Sampai saya bilang, bos mau ngasih gaji saya ataupun enggak itu terserah bos, tapi saya udah tahu jalurnya. Jadi Allah itu nggak diam teman-teman. Jadi cara menenangkan diri itu, menenangkan hati itu seperti itu ternyata. Dan termasuk cara mengosongkan diri itu supaya lebih dekat sama Allah itu seperti itu ternyata. Jadi selama ini apa yang menurut kita itu sangat berharga di dunia ini, yang menurut kita, contohnya kita punya barang-barang termasuk yang menurut kita itu istimewa, ternyata itu salah satu yang bisa mengganjal supaya kita itu ada jarak antara diri ini dengan Sang Pencipta kita. Dan ketika semua itu tersingkirkan, tapi bukan dengan sifat kemunafikan ya, bukan seperti itu. Ketika itu semua tersingkirkan, maka seorang hamba itu akan merasakan kedekatan sama Tuhannya. Sebenarnya saya pun masih latihan teman-teman, bukan berarti udah tertancap sepenuhnya, belum. Itu kembali harus ada dua keselarasan. Jadi hamba itu harus punya niat dan punya kemauan mendorong diri, maka Allah itu baru akan tampakkan. Makanya saya simpulkan ya seperti ini, jika ada orang baik tetapi nggak mau sholat, nggak pernah mau mengakui dirinya sebagai hamba, maka kebaikannya itu bisa dikatakan nggak sia-sia, tapi level kebaikannya itu sangat rendah sekali teman-teman. Seperti itu ya. Jadi level kebaikannya itu sangat rendah sekali, dan itu potensinya lebih cenderung orang itu supaya dapat pujian dari sesama makhluk, ataupun potensinya bisa supaya orang itu dapat penilaian dari makhluk, kayak gitu. Intinya sangat luas sekali. Ternyata ilmu Allah itu sangat luas sekali. Namun ketika seseorang itu imannya kuat dan ia akan sadar bahwa kebaikan yang ia lakukan, dia itu terdorong karena itu atas kemauan Allah itu sendiri. Makanya sebenarnya petunjuk itu ketika seseorang itu istikharah, dia punya kemauan, keinginan supaya tercapai, maka petunjuk Allah itu pasti akan koneksinya sangat kuat, sehingga seseorang itu terdorong untuk melakukannya. Tapi ingat, ini adalah yang hak. Sedangkan untuk mengakses itu, orang itu harus terhindar yang namanya dosa, teman-teman. Nah, di sini udah mentok di sini. Jadi cara mengetahuinya ya harus introspeksi diri masing-masing. Jadi harus terhindar yang namanya dosa. Sedangkan untuk cara terhindar dari dosa, kita introspeksi diri. Terkadang kita dengan sengaja melakukannya. Coba. Dan manusia itu hanya bisa mampu jika dimampukan. Karena bos saya juga pernah tanya kayak gitu, kok susah ya lawan diri untuk supaya nggak marah. Saya bilang baru bisa kalau Allah kasih kebisaan, maka baru akan bisa. Ya mungkin itu aja ya, karena waktunya udah bentar lagi.